Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Terasport. Berita kali ini akan membahas nasib Stadion Andi Matalata Matoangi Makassar. Jangan takut, kami selalu ada. Berjuanglah PSM-ku, rebut kembali kejayaan itu. Kami rindu di masa itu. Sejarah berbicara tentang kita, dan ku yakin kau pasti bisa rebut kembali kejayaan itu. Kami rindu di masa itu. Sejarah berbicara tentang kita, dan ku yakin kau pasti bisa. Stadion kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan yakni Matoangi memasuki babak baru. Stadion yang dikenal dengan sejarah yang sangat luar biasa di Indonesia Timur telah dirubuhkan secara permanen oleh pemerintah Sulawesi Selatan. Yang mana pada saat pembangunan stadion tersebut dalam rangka menjadi tuan rumah PON pada tahun 1957. Pada perayaan ini dibutuhkan biaya yang sangat banyak pada saat itu. Krisis ekonomi melanda Sulawesi Selatan karena akibat pemberontakan yang dilakukan oleh Kahar Musakar. Oleh karena itu, pemerintah Sulawesi Selatan mengeluarkan himbauan untuk upaya penggalangan dana kemudian dilakukan secara gotong royong. Para pegawai dari setiap instansi diwajibkan sebagian gajinya untuk disumbangkan dalam pembangunan Stadion Matoangi. Pada saat itu, Stadion Matoangi menjadi lokasi terjadinya peristiwa penting, sehingga memiliki arti khusus bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Kemudian pembangunan Stadion Matoangi ini menjadi bukti perjuangan, keberanian, keteguhan hati, dan gotong royong yang merupakan nilai budaya dan falsafah hidup Bugis Makassar. Stadion Matoangi memiliki nilai kebudayaan karena merepresentasikan falsafah dan nilai budaya Bugis Makassar. Namun, kini stadion kebanggaan kita yang penuh dengan sejarah telah dirubuhkan dengan dalih akan dibangun yang lebih megah dari Stadion Matoangi sebelumnya. Akan tetapi, jika dipikir dari rekam jejak pembangunan stadion itu, maka sangat disayangkan dirubuhkan secara permanen. Padahal, jika pemerintah Sulawesi Selatan tetap mempertahankan stadion yang penuh sejarah itu dengan jalan renovasi besar-besaran, maka akan lebih mudah menambah nilai klasik dan tetap tidak menghilangkan nilai sejarah. Dan yang paling penting, PSM kita sekarang ini tidak akan kehilangan tempat latihannya, seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Jika melihat dari perkembangan zaman, maka wajar Matoangi terbelakang mewahnya jika dibandingkan dengan stadion dari provinsi lain. Namun perlu diingat, Matoangi pernah megah di masanya. Dengan kemegahannya lahir pemain yang tangguh dan terkenal di kancah nasional maupun internasional, salah satunya seperti Rahman dan kawan-kawan. Namun kini tinggallah cerita, ibaratnya seperti cerita dongeng kepada anak-anak karena tidak ada lagi bukti fisik sejarah Stadion Andi Matalata Matoangi Sulawesi Selatan. Kini kabar terbaru pembangunan Stadion Matoangi datang dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa atau PBJ Provinsi Sulawesi Selatan. Mereka memastikan akan melakukan tender ulang untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga Stadion Matoangi Sulawesi Selatan. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sulawesi Selatan Asrosani menyampaikan bahwa tender pembangunan Stadion Matoangi akan dilakukan kembali. Jumlah peserta yang mendaftar sebanyak 101 peserta dan yang memasukkan dokumen kualifikasi sebanyak 3 peserta. Ada beberapa penyedia jasa yang mengikuti tender, namun tidak memenuhi kualifikasi. Karena suatu ketentuan diatur hanya 1 peserta yang memenuhi syarat kualifikasi. Hal itu berdasarkan peraturan lembaga LKPP nomor 12 tahun 2021 dan tertuang dalam dokumen kualifikasi pada bab 3 instruksi kepada peserta. Pada poin 18.13 bahwa apabila peserta yang lulus evaluasi kualifikasi kurang dari 3, maka prakualifikasi dinyatakan gagal. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Sulawesi Selatan Andi Arwin Asis mengatakan
bahwa pihaknya akan mereview kembali dokumen lelang sebelum dilakukan tender. Apalagi hal ini menjadi salah satu program prioritas PLT Gubernur Andi Sudirman Sulaiman. Dalam penyediaan sarana dan prasarana olahraga, Biro PBJ terlebih dahulu mereview dokumen lelang terkait dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan menyelesaikan waktu pelaksanaan tender ulang, agar alokasi anggaran yang tersedia dapat terserap pada tahun anggaran 2022. Diketahui nilai pagu paket sebesar 66,2 miliar rupiah. Angka ini berbeda dari anggaran yang disetujui dalam anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD 2022 yakni 70 miliar rupiah. PLT Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan Provinsi Sulawesi Selatan memang menyediakan budget 70 miliar rupiah untuk pembangunan Stadion Matuangin. Yang paling penting dalam pembangunan ini bagaimana memilih kontraktor profesional. Itu yang harus dicek dan diawasi. Jangan sampai terpilih kemudian mengundurkan diri karena tidak ada uang. Jika pagu dalam penendaran berubah, artinya ada estimasi anggaran yang harus diefisienkan. Darmawan menjelaskan untuk konsep pembangunan Stadion Matuangin didahulukan pembangunan lapangan dan lintasan lari. Untuk lapangan akan dituntaskan pembangunannya 100% tahun ini, sementara untuk lintasan lari hanya pembangunan landasannya saja. Semoga apa yang disampaikan oleh pemerintah terkait bisa terrealisasi pada tahun ini, agar PSM Makassar bisa memiliki stadion untuk latihan dan bertanding. Suatu kebanggaan dan kehormatan bagi kita semua karena PSM Makassar terpilih menjadi perwakilan untuk berlaga di Piala FC nanti. Semoga kepercayaan ini PSM Makassar bisa memberikan penampilan terbaiknya. Silahkan berikan komen pada kolom komentar. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng pemberitahuan agar tetap mendapatkan berita terupdate seputar dunia olahraga nasional dan internasional yang tentunya hanya di channel Tera Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.